Halo guys, sama gue Akbar, dan di video kali ini gue bakal lanjutin video gue sebelumnya terkait dengan cara install Stata. Ada berbagai hal yang bisa kita lakukan setelah install Stata, dari mulai summarize database, atau juga kita bikin deskriptif statistik, dan juga melakukan regresi linier secara sederhana di Stata tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu cara untuk melakukan regresi linier di Stata, tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini untuk terus mengembangkan Akbar Install Channel. Langsung aja kita cek cara regresi linier di Stata. Let's go! Oke guys, untuk melakukan regresi ini ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mempersiapkan yang namanya database. Nah, cuman karena untuk simplifikasi gitu ya, makanya untuk video kali ini gue akan menggunakan database yang sudah di-provide oleh Stata. Nah, jadi teman-teman, pertama-tama, kalau misalnya teman-teman mau pakai database yang memang sudah di-provide sama Stata, tinggal klik aja di sini komen help DTA examples. Nah, di sini nanti dia akan ngasih berbagai dataset yang bisa kita gunakan, dari mulai auto 2 sampai dengan XT line 1 gitu ya. Nah, nanti tinggal klik aja di sini use. Nah, kalau misalnya udah use, nanti kita cek di data editor di sini apakah sudah berhasil terupload atau belum ke sistem statanya gitu ya. Nah, itu bisa dicek di data editor sini. Nah, kalau misalnya teman-teman cek di sini, kita udah bisa lihat berbagai variabel dari dataset yang dikasih sama Stata, dari mulai variabel make, price, MPG, rep78, headroom, trunk, weight, sampai dengan foreign gitu ya. Ini kan database-nya itu adalah database yang terkait dengan produksi automobiles atau mobil gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya teman-teman mau coba juga untuk kayak mendapatkan sense gitu ya, common sense terkait database teman-teman, teman-teman bisa juga cek di sini dengan menggunakan comment describe. Nah, nanti ketika teman-teman ngeklik describe itu, nanti variabel name-nya semuanya itu akan di-share sama Stata gitu ya, termasuk dengan tipe dari dataset tersebut. Jadi ada string, integer gitu ya. Kemudian ada variabel name-nya di sini, value label, dan display format gitu. Jadi teman-teman tinggal klik aja describe di Stata. Nah, teman-teman juga misalnya pengen tahu nih kayak gimana sih dataset teman-teman gitu ya. Nah, ini tinggal diklik aja di sini summarize. Jadi nanti teman-teman bakal dapat berbagai informasi yang terkait dengan variabel yang ada di dataset tersebut. Dari mulai observasi, ada jumlahnya tuh ada berapa, mean value-nya, standard deviation-nya, kemudian mean and max value-nya gitu. Jadi tinggal klik aja summarize di situ. Nah, langsung ke inti videonya. Tadi gue udah share cara untuk menggunakan database example dari Stata, kemudian cara describe datanya, summarize. Nah, ini langsung aja kita masuk ke inti utama dari video ini, which is proses regression. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman akan melakukan proses regresi gitu ya, regression gitu ya, adalah menentukan modelnya. Nah, model ini terdiri dari dua hal. Yang pertama ada yang namanya dependent variable, dan juga yang kedua adalah independent variable. Dependent variable ini yang pengen teman-teman coba untuk prediksi hubungannya dengan independent variable gitu ya. Nah, ini coba gue kasih contoh. Nah, kita coba balik lagi ke data editor, dimana di sini ada berbagai variabel. Misalnya teman-teman pengen coba untuk memprediksi gitu ya, hubungan antara price atau harga dengan variabel-variabel lainnya gitu. Jadi gimana sih sebenarnya price itu bisa diprediksi oleh independent variable dari mulai tadi MPG gitu ya. MPG itu adalah make and model. Kemudian ada MPG itu adalah mileage gitu ya. Kemudian ada repair record, ada headroom, trunk space, weight, length, circle, displacement, and gear ratio. Nah, coba gue pengen membuat model tersebut gitu ya. Gue pengen mencoba untuk memprediksi price berdasarkan dengan variabel lainnya. Ya, teman-teman tinggal langsung aja klik di sini regress.
lalu masukin yang namanya dependent variable-nya, which is price. Kemudian masukin yang lainnya, MPG, wrap 78, headroom, trunk, weight, length, turn, displacement, dan yang terakhir adalah gear ratio gitu. Nah, ini sebenarnya fleksibel aja, teman-teman bisa adjust juga kayak gimana model yang pengen dibuat gitu. Nah, setelah itu langsung tinggal klik aja di sini regress. Nah, ketika teman-teman klik regress dependent variable dan juga independent variable-nya, nanti akan muncul table seperti ini dari mulai source gitu ya. Di sini ada SS itu adalah sum of square gitu atau total variasi dari dependent variable teman-teman. Ada df itu adalah degree of freedoms. Kemudian ada ms atau mean square. Jadi ini tinggal dibagi aja, residual SS teman-teman dibagi dengan residual df gitu. Lalu ada di sini berbagai informasi juga di sebelah kanan dari mulai number of observation ada 69, ada F gitu ya. Ini F dan juga probability lebih besar dari F ini adalah menunjukkan seberapa besar regresi teman-teman itu secara statistik itu signifikan atau statistically signifikan. Ada R-square, adjust R-square, dan juga root MSE yang nanti mungkin akan gua bahas secara detail di video berikutnya gitu. Nah, ini juga adalah hasil regresi dari dependent variable dengan independent variable gitu ya. Nah, di sini ada berbagai variabelnya, di sini ada coefficient. Gua kasih contoh satu aja, misalnya price dengan MPG. MPG itu tadi adalah mileage ya. Oke, mileage. Jadi ketika misalnya price-nya itu semakin tinggi, itu berbanding terbalik dengan mileage-nya gitu. Jadi kalau misalnya harganya tinggi, mileage-nya lebih rendah. Kalau misalnya price-nya rendah, berarti ya mileage-nya lebih tinggi gitu. Jadi itu salah satu cara untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan hasil dari coefficient ini secara sederhana. Di sini juga ada standard error. Lalu ada T dan juga P-value di sini. Nah, biasanya T dan P-value ini juga menentukan seberapa besar variabel tersebut statistically significant terhadap overall regression-nya gitu ya. Dan ada yang terakhir adalah 95% confidence interval. Jadi ini adalah berbagai data yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman melakukan regresi menggunakan stata. Oke guys, segitu dulu video gue tentang cara untuk regresi linear secara sederhana di stata. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama buat teman-teman yang lagi ngerjain TA, atau juga lagi mau bikin paper gitu ya, atau lagi mau penelitian dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk tonton video gue yang lain, like video ini, dan juga subscribe untuk terus mengembangkan channel Akbar Install. See you when I see you.